Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Diljana, NIM F1C221001, Prodi Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan masalah metabolisme, mata kuliah biologi, yang dosennya Ibu Fitratul Aini. Pengertian metabolisme. Metabolisme adalah seluruh reaksi biokimia yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan yang terjadi di dalam suatu organisme. Reaksi kimia terjadi akibat interaksi spesifik secara teratur antara molekul-molekul di dalam lingkungan sel beserta dengan perubahannya. Metabolisme adalah proses kecepatan tubuh dalam mencerna, menyerap, dan mengasimilasi makanan untuk diubah menjadi energi. Semakin cepat metabolisme, semakin cepat proses pembakaran kalori, sehingga berat badan ideal yang sehat tetap terjaga. Pembagian metabolisme. Macam metabolisme berdasarkan prosesnya metabolisme dibagi menjadi dua, yaitu anabolisme dan katabolisme. Reaksi metabolisme, anabolisme, fotosintesis. Arti fotosintesis adalah proses penyusunan atau pembentukan dengan menggunakan energi cahaya atau foto. Kemosintesis contohnya reaksi yang terjadi pada bakteri nitrifikasi. Sintesis lemak dapat berasal dari protein atau karbohidrat. Katabolisme adalah proses alami di dalam tubuh untuk menghasilkan energi. Reaksi metabolisme sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu katabolisme dan anabolisme. Katabolisme merupakan proses pemecahan molekul-molekul besar dan kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana, dan salah satunya adalah kalori. Contoh proses katabolisme salah satunya adalah pemecahan karbohidrat seperti nasi, umbi-umbian, dan sejenisnya. Katabolisme dapat seperti bioenergi dan respirasi, memecahkan suatu nasi. Anabolisme. Pengertian anabolisme. Proses anabolisme sangat penting bagi tubuh. Tanpa proses ini, kelangsungan pertumbuhan dan sel-sel di dalam jaringan serta organ tubuh kita tidak akan terjadi. Anabolisme sebagai lintasan metabolisme yang menyusun beberapa senyawa organik sederhana menjadi senyawa kimia atau molekul kompleks. Secara garis besar, anabolisme membutuhkan energi dari luar, dalam hal ini termasuk energi cahaya dan energi kimia. Energi ini kemudian digunakan untuk mengikat senyawa-senyawa sederhana yang dihasilkan untuk menjadi senyawa yang lebih kompleks. Dalam proses ini, energi yang diperlukan tidak hilang, melainkan tersimpan dalam bentuk ikatan. Anabolisme atau makromolekul yang terbentuk dalam menjadi asam nukleat, lemak, karbohidrat, serta protein. Anabolisme terdiri dari 3 tahapan dasar, diantaranya produksi prekursor seperti asam amino, monosakarida, dan nukleotida. Aktivasi senyawa-senyawa menjadi bentuk reaktif menggunakan energi dari ATP, dan penggabungan prekursor tersebut menjadi melalui molekul kompleks seperti protein, polisakarida, lemak, dan asam nukleat. Hasil-hasil anabolisme berguna dalam fungsi yang esensial. Hasil-hasil tersebut misalnya glikogen dari protein sebagai bahan bakar dalam tubuh, asam nukleat untuk pengkopian informasi genetik. Proses anabolisme bisa terganggu bila ada masalah pada hormon yang terjadi di dalamnya. Di antaranya beberapa masalah yang mungkin terjadi pada masing-masing hormon tersebut adalah resistensi insulin, dependensi hormon pertumbuhan GHD, kadar testosteron yang abnormal, dan lain-lain. Anabolisme dibedakan dari katabolisme dalam beberapa hal, yaitu 1. Anabolisme merupakan proses sintesis molekul kimia kecil menjadi molekul yang lebih besar, sedangkan katabolisme adalah proses penguraian molekul besar menjadi molekul kecil. 2. Anabolisme merupakan proses yang membutuhkan energi, sedangkan katabolisme adalah proses yang melepaskan energi. 3. Anabolisme merupakan reaksi reduksi, sedangkan katabolisme merupakan reaksi oksidasi. Seringkali hasil akhir anabolisme merupakan senyawa pemula proses katabolisme. Proses anabolisme. Anabolisme ini ialah suatu lintasan metabolisme yang menyusun beberapa senyawa organik sederhana tersebut menjadi senyawa kimia ataupun juga molekul kompleks. Energi tersebut selanjutnya digunakan untuk dapat mengikat senyawa-senyawa sederhana itu dan menjadi senyawa yang lebih kompleks. Jadi di dalam proses tersebut energi yang diperlukan itu tidak hilang, tetapi justru tersimpan di dalam sebuah bentuk ikatan-ikatan kimia di senyawa kompleks yang terbentuk. Di dalam reaksi anabolisme dibutuhkan energi yang juga diperoleh dari reaksi katabolisme. Reaksi pada sel tersebut bisa atau dapat dikelompokkan menjadi 2 kategori. Reaksi anabolisme tersebut ialah suatu reaksi pembentukan, yakni terjadi sintesis molekul besar dan molekul sederhana ataupun kecil.
Total penjumlahan dari reaksi anabolisme serta katabolisme ini disebut dengan metabolisme atau pembentukan serta pemecahan. Contoh dari proses katabolisme ini ialah respirasi. Sedangkan untuk contoh proses anabolisme itu adalah fotosintesis. Hasil-hasil anabolisme tersebut berguna di dalam fungsi yang esensial. Hasil tersebut seperti misalnya glikogen serta protein yakni sebagai bahan bakar di dalam tubuh, produksi prekursor seperti asam amino. Aktivasi senyawa tersebut kemudian menjadi bentuk reaktif dengan menggunakan energi dari ATP. Penggabungan prekursor tersebut kemudian akan menjadi molekul kompleks, seperti misalnya polisakarida, protein, lemak, serta juga asam nukleat. Ciri-ciri dan fungsi anabolisme. Fungsi anabolisme lain adalah mengubah molekul kecil menjadi bentuk yang lebih kompleks, seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Untuk melakukan tugasnya ini, proses anabolisme melibatkan hormon tertentu seperti insulin, hormon yang dibuat di pankreas. Ciri-ciri anabolisme. Anabolisme merupakan suatu proses sintesis molekul kimia kecil itu menjadi molekul yang lebih besar, sedangkan untuk katabolisme merupakan suatu proses penguraian molekul besar itu menjadi molekul kecil. Anabolisme ini ialah sebuah reaksi reduksi, sedangkan untuk katabolisme ini ialah reaksi oksidasi. Proses ini kemudian menggunakan energi yang dihasilkan reaksi katabolisme. Hormon dalam anabolisme. Hormon pertumbuhan. Hormon ini dibuat di kelenjar pituitari atau kelenjar kecil di sebuah bawah otak. Fungsinya mengatur pertumbuhan tubuh. 2. Insulin-like growth factor mensimulasi produksi protein lemak yang bekerja sama dengan hormon pertumbuhan, berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan tulang serta berbagai jaringan tumbuh. 3. Insulin. Hormon ini dibuat oleh kelenjar pankreas. Insulin bertugas mengatur kadar glukosa atau gula dalam darah, membantu tubuh mengubah makanan yang dikonsumsi menjadi energi, dan membantu menyimpan cadangan energi. Sel tubuh tidak dapat memampangkan glukosa tanpa insulin. 4. Testosteron. Testosteron ini merupakan hormon laki-laki yang diproduksi pada testis. Testosteron tersebut menyebabkan terbentuknya sperma serta perkembangan karakteristik seks pria, seperti misalnya suara yang lebih berat, otot yang lebih besar, serta juga pertumbuhan rambut di wajah dan juga tubuh. Hormon testosteron ini juga memainkan peran penting di semua tubuh, disebabkan karena berdampak kepada otak, tulang, dan juga massa otot, sistem pembuluh darah, distribusi lemak, organ, tingkat energi, serta juga fungsi seksual. Tidak hanya pada pria, hormon testosteron tersebut juga diproduksi di dalam tubuh wanita, namun jumlahnya itu lebih sedikit pada wanita. Hormon tersebut diproduksi di dalam ovarium. 5. Estrogen. Estrogen adalah hormon wanita yang diproduksi di dalam ovarium dan plasenta selama kehamilan. Hormon estrogen bertanggung jawab dalam memperkuat jaringan tulang, mengembangkan karakteristik bentuk tubuh perempuan seperti payudara, berperan dalam penebalan jaringan di rahim, endometrium, dan mengatur siklus menstruasi. Dalam jumlah kecil, estrogen juga diproduksi di jaringan lemak. Ini adalah sumber utama estrogen pada wanita yang telah melalui masa menopause. Pria juga memproduksi hormon estrogen, namun jumlahnya lebih sedikit. Penyakit anabolisme. Adanya gangguan pada hormon dalam proses anabolisme ini akan sangat mempengaruhi metabolisme secara keseluruhan. Pada kasus yang disengaja, misalnya membatasi energi untuk melunturkan lemak tubuh, maka ada perubahan anabolisme yang terjadi di dalam tubuh. Studi menyebutkan bahwa orang yang dengan sengaja membatasi asupan energi dalam diet anti lemak mereka, maka kadar hormon pertumbuhan dan insulin juga ikut menurun. Pada pria, level hormon testosteron juga akan berkurang sekalipun ia mengonsumsi makanan atau minuman yang tinggi protein selama diet. Reaksi terang. Pengertian fotosintesis. Fotosintesis tergolong sebagai anabolisme, yaitu reaksi penyusunan atau sintesis dari senyawa anorganik menjadi senyawa organik. Fotosintesis disusun oleh senyawa anorganik oleh klorofil menjadi senyawa organik berupa karbohidrat dengan bantuan cahaya matahari. Percobaan awal tentang fotosintesis ini dilakukan oleh ilmuwan bernama Priestley yang membuktikan bahwa batang dan daun mint bisa membersihkan udara yang telah terkontaminasi nyala lilin. Jika dibaca dari namanya, yaitu reaksi terang, pasti reaksi ini melibatkan peran suatu cahaya. Reaksi terang adalah reaksi yang menggunakan cahaya matahari secara langsung untuk sumber energinya. Reaksi terang berlangsung di dalam membran tikaloid, di dalam kloroplas, atau biasa disebut grana. Berlangsungnya reaksi terang juga membutuhkan komponen lain, seperti pigmen. Mekanisme reaksi terang. Proses berlangsungnya fotosintesis melibatkan beberapa spektrum warna. Tidak semua
spektrum warna bisa efektif digunakan dalam fotosintesis. Adapun spektrum warna yang efektif dan sesuai dengan serupa pigmen fotosintesis adalah spektrum cahaya merah dan biru. Fotosistem dibagi menjadi dua, yaitu satu fotosistem 1. Fotosistem 1 membuat klorofil A dan klorofil B dengan perbandingan 12:1. Panjang gelombang cahaya mampu ditangkap oleh fotosistem 1 ini adalah 700. Itulah sebabnya fotosistem 1 biasa disebut P700. 2. Fotosistem 2. Fotosistem 2 membuat klorofil A dan klorofil B dengan perbandingan 1:2. Panjang gelombang cahaya yang mampu ditangkap oleh fotosistem ini adalah 680. Oleh karena itu, fotosistem 2 disebut juga P680. Tahapan reaksi terang. Ada 3 tahapan yang berlangsung pada reaksi terang. 1. Aktivasi klorofil. Aktivasi klorofil diawali dengan penangkapan foton dari cahaya matahari oleh klorofil. 2. Fotolisis air. Fotolisis air merupakan proses pecahnya molekul air oleh elektron yang berasal dari fotosistem 2. 3. Sistem transport elektron siklik dan non-siklik. Suatu rantai transport elektron yang melibatkan fotosistem 1 dan fotosistem 2 disebut sebagai sistem transport. A. Transport elektron siklik. Transport elektron siklik diawali dengan terangkutnya P700 oleh beberapa akseptor dan kembali lagi ke P700. Fotosistem 1 menerima cahaya, sehingga elektron di dalam mengalami eksitasi. B. Transport elektron non-siklik. Pada transport elektron non-siklik, fotosintesis yang dilibatkan adalah fotosistem 1 dan fotosistem 2. Transport elektron non-siklik menghasilkan oksigen, O2, ATP, dan NADPH. Fotosistem elektron dari akseptor elektron masuk ke dalam kompleks sitokrom sehingga terbentuk ATP. Secara ringkas, urutan reaksi terang berdasarkan bagan di atas adalah sebagai berikut. Fotosistem 1 menangkap foton. Hal itu mengakibatkan elektron di dalamnya tereksitasi. Terbentuknya ion H+, elektron dan O2. Kemudian O2 akan dilepaskan ke udara. Elektron hasil pemecahan molekul air masuk ke dalam fotosistem 2, lalu diterima oleh akseptor elektron. Elektron diangkut menuju kompleks sitokrom sehingga terjadi peningkatan energi. Elektron dari sitokrom diangkut menuju fotosistem 1. Elektron akan diterima oleh senyawa NADP. Hal ini mengakibatkan terikatnya ion H+ hasil fotolisis air oleh NADP. Elektron dari fotosistem 1 akan diangkut menuju akseptor elektron menuju kompleks sitokrom lalu kembali lagi ke fotosistem 1. Proses ini berlaku jika kebutuhan ATP kurang mencukupi. Reaksi gelap. Lalu dari manakah energi reaksi gelap? Pada pembelahan sebelumnya kamu sudah belajar tentang reaksi terang. Seperti kamu ketahui, reaksi terang menghasilkan NADPTH, ATP, dan oksigen. Nah, ATP yang dihasilkan dari reaksi terang itulah yang nantinya menjadi sumber energi bagi reaksi gelap. Tahapan-tahapan reaksi gelap. 1. Fiksasi CO2. Tahap fiksasi ini diawali dengan pengikatan fiksasi karbondioksida dan senyawa ribulosa bifosfat. 2. Reduksi senyawa PGA. Tahap reduksi senyawa PGA fosfat akan diterima PGA dari ATP. 3. Regenerasi RUBP. Senyawa PGAL yang menerima fosfat dari ATP akan diubah kembali menjadi RUB. Untuk rangkuman lebih mudahnya adalah sebagai berikut. 6 molekul RUBP memfiksasi 6 molekul CO2 dengan bantuan enzim Rubisco. Akibatnya terbentuk 6 molekul dengan 6 atom C yang tidak stabil. Ke-6 molekul inilah kemudian pecah menjadi 12 molekul 3-fosfoglycerat atau PGA. 12 molekul PGA akan mendapatkan 12 gugus fosfat dari 12 ATP. Hal ini mengakibatkan terbentuknya 12 molekul 1,3 bifosfoglycerat. 12 molekul 1,3 bifosfoglycerat akan menerima ion H+ dari NADPH sehingga tereduksi menjadi 12 molekul fosfoglyceraldehid -3P atau PGAL. Setelah menerima 6 gus fosfat dari 6 ATP, 10 molekul PGAL akan beregenerasi menjadi RUBP kembali. 2 molekul PGAL lainnya saling bergabung membentuk 1 molekul glukasa C6H12O6.
Kloroplas. Kloroplas adalah plastik yang mengandung klorofil. Di dalam kloroplas berlangsung fase terang dan fase gelap dari fotosintesis tumbuhan. Kloroplas terdapat pada hampir seluruh tumbuhan, tetapi tidak umum dalam semua sel. Bila ada, maka tiap sel dapat memiliki satu sampai banyak plastida. Pada tumbuhan tingkat tinggi, umumnya berbentuk cakram, kira-kira 2 kali 5 mm, kadang-kadang lebih besar, tersusun dalam lapisan tunggal dalam sitoplasma, tetapi bentuk dari posisinya berubah-ubah sesuai dengan intensitas cahaya. Pada ganggang bentuknya dapat seperti mangkuk, spiral, bintang, menyerupai raring, seringkali disertai pirenoid. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka struktur kloroplas, peran kloroplas dalam fotosintesis. Definisi kloroplas. Seperti halnya mitokondria, kloroplas dikelilingi oleh membran luar dan membran dalam. Membran dalam menutupi daerah yang berisi cairan yang disebut stroma, yang mengandung enzim untuk reaksi terang pada proses fotosintesis. Stroma juga mengandung DNA dan ribosom. Pelipatan membran dalam membentuk struktur seperti tumpukan piringan yang saling membentuk gerana. Membran tilakoid yang mengelilingi ruang interior tilakoid yang berisi cairan mengandung klorofil dan pigmen fotosintesis lain, serta rantai transport elektron. Reaksi terang dari fotosintesis terjadi di tilakoid. Kloroplas merupakan organisme sel bermembran yang hanya ditemukan pada sel tumbuhan. Membran dalam kloroplas. Membran dalam kloroplas merupakan bari atau penghalang antara sitosol dan stroma kloroplas. Membran dalam permeabel terhadap sukrosa, sorbitol, dan macam-macam anion. Meskipun membran dalam impermeabel terhadap sejumlah persenyawaan, namun membran dalam permeabel terhadap karbon dioksida dan asam monokarboksilat tertentu seperti asam aksetat, asam ginserat, dan asam glikolat, serta kurang permeabel terhadap asam amino. Kloroplas terdiri atas dua bagian. Kloroplas terdiri atas dua bagian besar, yaitu bagian amplop dan bagian dalam. Bagian amplop kloroplas terdiri dari membran luar yang bersifat sangat permeabel, membran dalam yang bersifat permeabel, serta merupakan tempat protein transport melekat, dan ruang antar membran yang terletak di antara membran luar dan membran dalam. Granium. Granium terdiri atas membran tilakoid, tempat terjadi reaksi terang, dan ruang tilakoid, ruang di antara membran tilakoid. Pada tanaman C3, kloroplas terletak pada sel meosofil. Contoh tanaman C3 adalah padi. Membran luar kloroplas. Membran luar kloroplas menutupi ruang intermembran antara membran dalam dan membran luar kloroplas. Walaupun kloroplas memiliki DNA, sebagian besar protein dalam kloroplas dikode oleh gen nuklear, dihasilkan di sitoplasma dan selanjutnya dikirim ke kloroplas. Membran luar permukaan rata dan berfungsi mengatur keluar masuknya zat. Antara membran luar dan membran dalam dipisahkan oleh ruang antar membran yang tebalnya 10. Membran ini permeabel terhadap senyawa-senyawa dengan berat molekul rendah seperti nukleotida, fosfat anorganik, derivat yang mengandung fosfat asam karboksilat, dan sukrosa. Kloroplas adalah plastida yang berwarna hijau, umumnya berbentuk lensa, terdapat dalam sel tumbuhan lumut, paku-pakuan, tumbuhan berbiji. Pengamatan kloroplas dengan mikroskop. Pengamatan dengan mikroskop cahaya dengan pembesaran yang paling kuat, kloroplas terlihat berbentuk butir. Pada tumbuhan tingkat tinggi, umumnya plastida berbentuk cakram. Kloroplas matang pada beberapa ganggang. Bryophyta dan Lycodium dapat memperbanyak diri dengan pembelahan. Kloroplas dijumpai terutama pada bagian daun yang disebut mesofil, yang sering disebut pula daging daun. Kloroplas juga dijumpai di bagian-bagian lain, bahkan juga pada batang dan ranting yang berwarna hijau. Ini disebabkan karena dalam kloroplas terdapat pigmen yang berwarna hijau disebut klorofil. Pigmen ini dapat menyerap energi cahaya. Kloroplas terdapat pada membran tilakoid, dan perubahan energi cahaya menjadi energi kimia berlangsung dalam tilakoid, sedangkan pembentukan glukosa sebagai proses produk akhir fotosintesis berlangsung di stroma. Peran kloroplas dalam fotosintesis. Cara kerja kloroplas. Kloroplas dapat dipandang sebagai pabrik tenaga menggunakan sinar matahari. Kloroplas menyerap energi sinar dan menggunakannya untuk mereduksi karbon dioksida, membentuk karbon dioksida seperti pada pati yang membebaskan molekul oksigen O2. Sel tumbuhan fotosintesis mengandung kloroplas dan mitokondria. Pada dasarnya, rangkaian reaksi fotosintesis dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu reaksi terang karena memerlukan cahaya dan reaksi gelap tidak memerlukan cahaya.
Manfaat dan fungsi kloroplas. Faktor-faktor pembentuk kloroplas. Faktor pembawaan. Pembentukan klorofil dibawakan oleh gen tertentu di dalam kromosom. Faktor cahaya. Terlalu banyak sinar berpengaruh buruk kepada klorofil. Faktor karbohidrat. Dengan tiadanya pemberian gula, daun-daun tersebut tak mampu menghasilkan klorofil meskipun faktor-faktor lain cukup. 3. Nitrogen magnesium. Besi yang menjadi bahan pembentuk klorofil merupakan suatu condition sine qua non kehausan. Faktor air. Air merupakan faktor keharusan pula. Kekurangan air mengakibatkan disintegrasi. Faktor unsur-unsur pembentukan klorofil di antaranya Mn, Cu, Zn. Faktor temperatur. Temperatur yang membentuk klorofil antara 3 derajat sampai 48 derajat Celcius. Fungsi kloroplas sebagai tempat fotosintesis. Fungsi kloroplas pada tumbuhan yang paling utama adalah sebagai tempat fotosintesis. 2. Sebagai organel penghasil energi. 3. Fungsi utama kloroplas. Fungsi utama kloroplas yaitu merupakan tempat fotosintesis pada tumbuhan. Semua bagian yang berwarna hijau pada tumbuhan. Siklik. Fotofosforilasi siklik. Jalur fosforilasi siklik adalah proses yang melibatkan hanya satu fotosistem dan hanya menghasilkan ATP tanpa NADPH dan O2. Pengertian siklik yakni elektron mengalami perputaran kembali ke pusat reaksi. Mekanisme alur fosforilasi siklik yakni ketika foton memberi energi pada fotosistem 1, selanjutnya terjadi pemindahan elektron bertenaga tinggi dari klorofil pusat reaksi ke penerima elektron primer. Berikutnya, penerima elektron primer dioksidasi saat membawa elektron bertenaga tinggi kepada pembawa. Non-siklik. Fotofosforilasi non-siklik. Jalur fosforilasi non-siklik adalah proses yang melibatkan fotosistem 1 dan 2 serta menghasilkan ATP, NADPH, dan O2. Ciri fosforilasi non-siklik pada fotosintesis yakni jalurnya tidak mengalami siklus. Mekanisme jalur non-siklik berlangsung sebagai berikut. Foton mengenai kompleks antena fotosistem 2. Elektron bertenaga tinggi berpindah ke fotosistem 1 melewati rantai pemindah elektron. Adapun mekanisme rincinya yakni pada saat foton memberikan energi ke fotosistem 2, selanjutnya perjalanan elektron menuju ke fotosintesis 1, yang pada saat ini foton juga mengakibatkan pigmen fotosintesis untuk dari molekul klorofil di pusat reaksi fotosistem 1 tersebut, kemudian menyalurkan energinya ke peredoksin yang kemudian digunakan untuk membentuk NADPH. Jalur aliran non-siklik ini menyebabkan fotosistem 2 kehilangan elektron. Glikolisis. Glikolisis berasal dari kata glukosa dan lisis, pemecahan antara serangkaian reaksi biokimia di mana glukosa dioksidasi menjadi molekul asam privat. Glikolisis adalah salah satu proses metabolisme yang paling universal dan terjadi dengan berbagai variasi di banyak jenis sel dan hampir seluruh bentuk mekanisme. Proses glikolisis sendiri menghasilkan lebih sedikit energi per molekul glukosa dibandingkan dengan oksidasi aerobik yang sempurna. Energi yang dihasilkan tersimpan dalam senyawa organik berupa adenosin trifosfat atau yang lebih umum dikenal dengan istilah ATP dan NADH. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.